Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang persamaan kuadrat ya, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, di sini nanti ada 4 faktorisasi, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang faktorisasi dengan hukum distributif. Di mana di sini ada AX pangkat 2 plus ABX itu sama dengan AX kalikan dengan X plus B. Di sini nanti ada faktor yang sama, yaitu A dan X. Nah, kita keluarkan yang sama nantinya. Misalkan di sini ada AP pangkat 2 min P QX itu sama dengan PX kalikan X min Q. Nah, faktor yang samanya P dan X. Kemudian, ada contoh yang pertama, di sini ada 5X pangkat 2 plus 10X. Nah, caranya kita keluarkan dulu yang sama-sama punya X, otomatis kita keluarkan X-nya. Nah, di sini ada 5 dan 10. Nah, faktornya berapa? FPB-nya 5 dan 10, FPB-nya berapa? Berarti 5. Kita keluarkan 5X-nya. Nah, tinggal siapa? 5X pangkat 2 dibagi dengan 5X, tinggal X. Jangan lupa dikurung dulu ya. Kemudian 10X dibagi 5X, tinggal 2. Tandanya apa? Plus, ikutin plus. Jadinya 5X kalikan X plus 2. Cara mengeceknya apakah ini hasilnya 5X pangkat 2 plus 10X? Kita kalikan 5X kalikan X, hasilnya 5X pangkat 2. 5X kalikan 2, ya 10X. Jadi betul ya pemfaktorannya. Jadinya 5X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. Ini ya, kemarin ya, P, Q yang bab kemarin ya. Berarti X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2-nya pindah ruas, jadi negatif 2. Maka di sini penyelesaiannya adalah X1-nya sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya, 4X pangkat 2 plus 6X sama dengan berapa? Nah, di sini X sama-sama punya X, kita keluarkan X-nya. Di sini faktor dari 4 dan 6. Siapa? 2. Kalau 4 nggak bisa ya, 6 nggak bisa. Nah, jadinya kita ambil 2, FPB-nya 2. Nah, 4X pangkat 2 dibagi 2X. 4 dibagi 2 dapat 2. X pangkat 2 dibagi X tinggal X. 2X. 6X dibagi 2X. Itu 3, tandanya positif, plus ya. Jadinya 2X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Atau 2X plus 3 sama dengan 0, makanya 2X sama dengan negatif 3. X-nya negatif 3 per 2. Maka penyelesaiannya X1-nya 0 dan X2-nya negatif 3 per 2. Selanjutnya, contoh yang ketiga, X pangkat 2 min 5X. Nah, di sini faktornya siapa? X ya. Jadi di sini 1, ini 5. Berarti FPB-nya siapa? 1 kan? Jadinya tetap ini 1 ya. Jadinya X. X pangkat 2 dibagi X sama dengan X min 5X dibagi dengan X. Nya min 5. Kalau di sini min, nanti ikut min ya. Jadinya X sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5, pindah ruas ya. Maka penyelesaiannya X1-nya 0 dan X2-nya 5. Ini untuk faktorisasi bentuk yang pertama. Yang kedua, faktorisasi selisih 2 kuadrat, di mana X pangkat 2 min Y pangkat 2 itu sama dengan X plus Y, X min Y. Contoh yang pertama, X pangkat 2 min 36. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan selisih 2 kuadrat, maka keduanya dibentuk kuadratkan dulu. Nah, di sini masih 36. 36 itu berapa kuadrat? 6 kuadrat. Jadinya X pangkat 2 min 6 pangkat 2. Jadinya sama dengan X plus 6, X min 6. Makanya sama ini ya, tinggal satunya plus, satunya min. Jadinya X plus 6 sama dengan 0, maka X-nya negatif 6. X min 6 sama dengan 0, maka X-nya menjadi 6. Penyelesaiannya jadinya X1-nya negatif 6 dan X2-nya 6. Kemudian untuk yang nomor 2, 4X pangkat 2 min 225. Nah, perhatikan di sini
4X pangkat 2 yang baru pangkat 2 itu X-nya karena di sini tidak ada tanda kurung. Maka 4 ini kita ubah ke pangkat 2. 4 itu berapa pangkat 2? Yaitu 2. Maka diperoleh 2X pangkat 2. Kemudian 225 itu berarti 15 pangkat 2. Maka faktornya menjadi 2X plus 15, 2X min 15. 2X plus 15 sama dengan 0, maka 2X sama dengan min 15. Maka X-nya sama dengan min 15 per 2. Untuk satunya, 2X min 15 sama dengan 0, 2X sama dengan 15. Negatif jadi positif, positif jadi negatif, jangan dilupakan ya. Jadinya X sama dengan 15 per 2. Maka penyelesaiannya X1-nya min 15 per 2 dan X2-nya 15 per 2. Selanjutnya, faktorisasi bentuk X pangkat 2 plus BX plus C. Nah, di sini nanti faktornya X plus P, X plus Q. Ada syaratnya ya. P dikalikan Q itu sama dengan C. Dan P ditambah Q itu nanti hasilnya B. Contoh yang pertama, X pangkat 2 min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, faktornya berapa? Kita lihat. B-nya berapa? Kalau di sini negatif, dia ikutkan ya. Berarti B-nya itu negatif 4. C-nya negatif 5 dari sini. Nah, untuk memperoleh angka ini, dari mana? Dari sini. Lihat syaratnya tadi. P dikalikan Q itu hasilnya C. Kalau P ditambah Q itu hasilnya B. Nah, sekarang kita cari angka berapa. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 5. Dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Nah, angka berapakah itu? Di sini angkanya harus sama ya. Ternyata diperoleh angka negatif 5 dan 1. Maka kita masukkan di sini. Karena ini X, maka kita tulis X. X min 5 dari sini dan X plus 1 sama dengan 0. Maka X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. X plus 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Maka penyelesaiannya X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan negatif 1. Untuk yang kedua, X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan 0. Sama kayak tadi, kita tentukan dulu B-nya. Berarti B-nya negatif 5. Nih ya, negatif 5. C-nya karena di sini positif, maka tulis aja 6. C-nya 6. Nah, sekarang kita cari perkalian dan penjumlahannya dengan angka yang sama dengan hasil yang berbeda. Berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 5. Angka berapakah itu? Negatif 2 dikalikan dengan negatif 3. Negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Nah, jadi yang kita pakai angka negatif 2 dan negatif 3. Masukkan ke sini jadinya. X min 2, X min 3 sama dengan 0. Jadinya X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Maka penyelesaiannya adalah X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 3. Kemudian lanjut ke faktorisasi bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C dengan A-nya tidak sama dengan 0. Sama dengan 1, maaf. Kalau yang tadi di sini, nih A-nya itu selalu 1. Nah, kalau yang keempat ini, A-nya tidak sama dengan 1. Di sini A-nya berapa? 3. Nah, untuk contoh yang pertama, 3X pangkat 2 min 10X plus 8 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, C-nya dulu. Berarti A-nya berapa? A-nya 3, B-nya negatif 10, dan C-nya 8. Ini hampir sama, cuma berbeda ya. Hampir sama, cuma berbeda. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu perkalian antara A dan C-nya. A-nya 3, C-nya 8. A kalikan C sama dengan 24. Nah, setelah diperoleh seperti ini, baru kita cari. Berapa kali berapa yang hasilnya itu 24, hasil perkalian A kalikan C. Dan berapa ditambah berapa hasilnya yang B-nya di sini. Negatif 10. Perhatikan ya, 24 itu dari sini, perkalian A kalikan C. Dan negatif 10-nya dari B-nya. Ternyata angka itu negatif 4 kalikan negatif 6. Negatif 4 ditambah negatif 6. Betul ya hasilnya? Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Karena di sini A-nya tidak sama dengan 0, maka tetap ditulis ya 3X-nya. Jadinya 3X min 4.
3x min 6. Dan jangan lupa keduanya dibagi dengan, nih, kalau di sini A-nya 3 ya bagi 3, A-nya 4 bagi 4, A-nya 5 bagi 5, tergantung A-nya ya. Nah, sekarang dibagi 3. 3x bagi 3 bisa, dapatnya x. Min 4 dibagi 3, bisa nggak? Nggak bisa, berarti kita bagi dengan yang satunya saja. 3x min 4 diturunkan, tetap. Nah, sekarang yang ini yang dibagi yang belakang. 3x min 6 dibagi dengan 3. 3x dibagi 3 tinggal x. Min 6 dibagi 3 tinggal min 2. Jadinya 3x min 4, x min 2. 3x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 4 per 3. Satunya. X min 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 2. Maka penyelesaiannya x1-nya itu 4 per 3 dan x2-nya sama dengan 2. Kasih satu contoh lagi. 4p pangkat 2 plus 4p sama dengan 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jangan lupa ya diubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Disama dengankan 0. Di sini jadinya 4p pangkat 2 plus 4p. Di sini 3-nya pindah ke depan sama dengan pindah ruas, jadinya negatif 3 sama dengan 0. Nah, setelah diperoleh seperti ini, maka kita tentukan A, B, dan C-nya. Maka A-nya itu 4, B-nya 4, dan C-nya negatif 3. Hitung dulu perkalian antara A dan C. 4 dikalikan negatif 3, negatif 12. Nah, berarti kita cari berapa kali berapa yang hasilnya negatif 12, dan jika dijumlahkan hasilnya 4. Nah, ternyata angka itu negatif 2 dan 6. Negatif 2 dikalikan 6, negatif 12. Negatif 2 ditambah 6 itu 4. Masukkan ke sini. Karena di sini depannya 4, hanya 4p, kita tulis ya. 4p min 2 dari sini. 4p plus 6. Dibagi dengan A-nya berapa? 4. Nah, perhatikan di sini. Dibagi dengan 4. 4p bagi 4 dapat p min 2 bagi 4. Nah, pecahan. Nggak bisa ya. 6 bagi 4 juga masih pecahan. Nah, di sini kita bisa pecahkan 4 ini. 4 itu berapa? 2 kali 2. Kayak gini ya. Dipecahkan. Jadinya 4p min 2 dibagi 2. 4p plus 6 dibagi 2. Hasilnya 2p min 1. 2p plus 3. 2p min 1 sama dengan 0, 2p sama dengan 1, maka p-nya setengah. Atau satunya 2p plus 3 sama dengan 0, 2p sama dengan negatif 3, maka p-nya negatif 3 per 2. Maka penyelesaiannya x1-nya sama dengan 1 per 2 dan x2-nya sama dengan negatif 3 per 2. Ya, sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.